Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Oke teman-teman, karena gue tahu kalian udah pasti penasaran kan. Jadi, tanpa basa-basi, kita langsung lanjutin Tren Tubusan part 2. Papa melihat ke jendela dan benar, memang banyak zombie di sana. Lalu, Jungkook berkata orang-orang berkumpul di gerbong 15 sambil ia mengeluarkan peralatan baseball dari tasnya dan ada karet juga stick. Lalu paman pun langsung bersiap-siap, begitu juga dengan papa. Mereka mau menembus masuk ke gerbong untuk menyelamatkan keluarganya. Dan saat kereta masuk ke terowongan, mereka pun telah bersiap-siap. Di sini paman bilang, kata anakmu, kau manajer investasi, jadi kau pasti bisa menghajar orang-orang tak berguna, sambil melemparkan stick kepada papa. Mereka bertiga pun terlihat keren, dan mulailah mereka menghajar zombie satu persatu. Paman memimpin penyerangan, dan kerennya ia menghajar zombie, cuma dengan tangan kosong. Berbeda dengan papa dengan stick dan tameng. Kekuatan paman pun mampu menahan beberapa zombie sekaligus. Dan di sini kita bisa melihat aksi mereka bertiga yang sangat keren menghajar zombie tanpa takut. Mereka pun berhasil menyeberang ke satu gerbong dan tinggallah 3 gerbong lagi. Sampailah mereka di gerbong tim baseball. Dan di sini Jungkook terdiam karena melihat teman-temannya sudah berubah menjadi zombie. Dan dia pun tak tega untuk memukul teman-temannya. Jadi hanya paman dan papa yang menghajar zombie. Namun mungkin karena sudah agak kelelahan, kedua orang tua itu pun mulai kehabisan tenaga. Dan Jungkook beradu dengan hatinya yang tiba-tiba mereka masuk ke terowongan. Dan membuat zombie tim baseball itu pun kebingungan. Mereka baru ingat kalau zombie-zombie itu akan diam kalau tidak ada pergerakan. Dan karena cahaya yang gelap, maka pergerakan pun tak terlihat. Untuk itu, papa langsung mengambil stick dan memukulnya ke tembok dan membuat suara sehingga mengalihkan perhatian para zombie dan mereka pun berhasil menuju gerbong berikutnya. Di gerbong ini, zombie juga banyak, sedangkan mereka sudah tak ada lagi tenaga. Papa terpikirkan suatu ide. Ia pun meminjam HP paman, yang kemudian mereka menunggu saat kereta masuk terowongan. Dan papa membuka pintu belakang, di mana ia menelpon HP tersebut. Dan zombie pun mengejar HP paman yang berbunyi di belakang. Mereka pun berhasil mengelabui zombie di gerbong ini. Dan datanglah mereka ke toilet tempat tante. Dan baru saja mereka bertemu, tiba-tiba kereta keluar dari terowongan dan langsunglah mereka kembali ke toilet. Di sini mereka sempat bercanda dengan mengatakan ringtone HP paman begitu jelek. Lalu papa mengecek jadwal terowongan berikutnya yang ternyata panjang sekitar 3 km dan bisa memberikan waktu mereka sekitar 2 menit. Dan di momen ini juga paman berkata kalau papa kelihatannya tak pernah bermain dengan anaknya, yaitu Suan. Nanti ketika Suan dewasa, mungkin saja dia baru akan mengerti mengapa papa begitu bekerja keras. Semua ayah akan dimarahi dan tak dihargai oleh anaknya. Tapi semua ini tentang pengorbanan bukan? Tanya paman kepada ayah. Dan di momen ini juga papa pun merasa dirinya semakin akrab dengan paman. Di gerbong depan, yakni 15, Jinhae mendapatkan SMS dari Jungkook yang mengatakan mereka semua selamat dan sedang menuju kemari. Tapi si bapak tua tadi tak setuju kalau mereka nanti tiba dan membiarkan mereka masuk. Dia berteriak marah kepada Jinhae dan penumpang lainnya mulai setuju dengan argumen si bapak tua. Dan di sini terlihat kembaran si nenek yaitu adiknya, si Jonggil terdiam melamun. Lalu saat kereta sudah memasuki terowongan, satu persatu mereka keluar dari 2 sisi toilet itu. Mereka berjalan perlahan, tapi ternyata zombie sudah mengepung daerah itu. Dan di sini papa pun menoleh ke atas bagasi kereta, yang ternyata mereka semua naik ke sana dan merangkak pelan-pelan ke depan. Di depan papa ada tas, dan ia melemparkan tas itu ke sisi lain yang membuat zombie pun pergi. Lalu perlahan-lahan mereka pun turun dan menuju gerbong lain. Orang gila itu tadi juga ikut turun yang tak sengaja badannya tergelincir dan mengeluarkan bunyi dan langsung membuat zombie berbalik arah ke tempat mereka. Papa menolong orang gila itu dan cahaya matahari tiba-tiba muncul dan mereka berdua pun akhirnya bersembunyi di balik kursi penumpang. Mereka berdua pun bersiap lari ke gerbong depan dan tak sengaja orang gila itu menginjak botol kaleng yang langsung memancing para zombie. Mereka lari dikejar. Dan di sini paman berusaha menahan pintu yang ternyata setengah badan zombie berhasil masuk. Mereka menggentor pintu gerbong 15 tempat yang lainnya selamat. Tapi ternyata gerbong itu dikunci keras oleh si bapak tua dan penumpang lainnya. Di sini Jinhae yang ingin berteriak, mulutnya ditutup oleh pramugara. Papa mencoba menolong paman yang terus menahan pintu. Jungkook terus mencoba untuk menghancurkan kaca yang kuat itu. Dan paman yang terus memaksa untuk menutup pintu tak sengaja, tangannya digigit oleh zombie. Pintu berhasil dipecahkan dan Jungkook menahan dengan badannya. Dan di sini Jonggil yang tadi melamun tak sengaja melihat kakaknya yang ternyata masih hidup yang sedang berusaha untuk menerobos masuk tapi tetap saja ditahan oleh bapak tua dan penumpang egois lainnya. Terjadilah pertahanan di 2 sisi. Bapak tua dan penumpang egois yang melawan Jungkook yang mencoba masuk dan papa dan paman berusaha menahan pintu kereta yang tiba-tiba kaca pintu kereta hampir retak. Tante melihat hal itu dan paman malah menyuruh tante pergi. Pada momen ini, paman pun menitipkan pesan kepada papa untuk menjaga istrinya.
Di sini papa menurut dan ia membawa istri paman pergi meninggalkan paman yang terus berusaha menahan zombie masuk. Yonshun, itu nama baik kita nanti, kata paman. Lalu kaca pecah dan zombie menyerangnya. Ia terus mencoba bertahan sambil memukul zombie itu dengan sekuat tenaganya. Dan di gerbong depan, akhirnya papa menolong yang lainnya untuk memaksa membuka pintu. Dan mereka pun berhasil masuk ke gerbong 15. Bola mata paman sudah berubah menjadi putih. Tapi di sini ia tetap berusaha untuk menahan para zombie. Karena cintanya kepada istri, paman mampu bertahan menahan zombie walau matanya sudah berubah menjadi putih. Lantas pelan-pelan, kesadaran paman pun hilang. Dan papa dan yang lainnya berhasil masuk ke gerbong 15. Sedangkan Ingil, nenek kembaran tadi, tak berhasil masuk karena ia ditangkap zombie. Dan hal itu disaksikan langsung oleh adiknya, si Jonggil. Lantas papa pun langsung menutup pintu gerbong 15. Bapak tua tadi memfitnah papa dan kelompoknya terinfeksi zombie. Dan ia menyuruh yang lainnya untuk mengeluarkan mereka dari gerbong itu. Lantas papa dan gengnya pindah ke gerbong depan. Dan di sini papa melihat tatapan semua orang memandang mereka jijik. Papa juga membawa tante dan Suan berjalan. Mereka akhirnya dipisahkan dari gerbong itu. Di sini tinggallah kembaran si nenek dan penumpang jahat lainnya. Si nenek merasa kesal kepada penumpang di sini karena tak memiliki rasa kemanusiaan dan egois sendiri. Kemudian nenek itu dengan sengaja membuka pintu dan membiarkan para zombie dari gerbong belakang masuk. Di mana langsung aja semua orang di gerbong itu langsung dihajar oleh para zombie yang agresif di sana. Dari gerbong depan, papa dan timnya hanya memandangi kaca gerbong yang sudah mulai penuh dengan darah. Masinis kereta meminta kabar Busan saat ini, tapi tak ada info. Ia pun memandang keluar jendela dan terlihat banyak asap muncul di pinggir kota. Tante mengeluarkan air mata dan menangisi suaminya. Papa dan yang lainnya juga tak banyak berbicara. Suan bersedih dan papa pun memegang tangannya untuk memberikan semangat. Papa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Suan. Dan jangan khawatir karena ia akan menepati janjinya, katanya. Ia akan mengantar Suan bertemu dengan ibunya. Suan pun berkata, di acara sekolah kemarin ia sengaja tak mau bernyanyi. Karena ia tak melihat papanya. Suan ingin sekali bernyanyi di depan papanya. Dan di sini papa sadar mengapa di rekaman itu Suan hanya terdiam. Suan pun meminta papa untuk berjanji selalu bersamanya. Papa masuk ke toilet dan menelpon mantan istrinya. Tapi masih saja tidak ada jawaban. Lalu ada telepon dari pegawainya, si Kim. Ia mengatakan Busan berhasil selamat. Dan ternyata wabah zombie ini bermula dari YT Biotech, yaitu proyek perusahaan papanya Suan. Perusahaan mereka lah yang menyebabkan wabah zombie ini. Kim pun frustasi dan menangis di telepon karena merasa bersalah. Lalu tiba-tiba Kim mengucapkan selamat tinggal dan mematikan telepon. Papa yang penuh darah pun membersihkan kulit-kulitnya yang banyak darah itu, dan di sini ia mengeluarkan air mata. Lalu tiba-tiba kereta membentur sesuatu yang ternyata jalur mereka ditutupi gerbong rusak. Masinis kereta mengatakan hal itu melalui pengumuman. Lantas di sini diketahui pramugara tadi dan si bapak tua itu juga masih hidup dan mereka berhasil selamat dengan sembunyi di toilet. Masinis pun berkata kalau ia akan menggunakan kereta lain. Jadi ia meminta kepada seluruh penumpang yang masih hidup untuk berpindah kereta dengan berhati-hati ketika keluar. Dari dalam jendela gerbong, papa melihat masinis itu dan ia juga mengatakan ke semuanya kalau Busan telah aman. Untuk itu mereka harus mengikuti masinis pindah kereta. Satu persatu dari tim papa keluar. Mereka berjalan perlahan-lahan agar tidak ada zombie yang menyerang. Masinis berhasil mendapatkan kereta baru yang mesinnya langsung dihidupkan olehnya lalu berjalan. Dari dalam toilet, bapak jahat itu menoleh keluar dan masuk lagi. Ia berbohong kepada pramugara kalau kondisi di luar sudah aman. Lantas pramugara keluar duluan. Lalu si bapak jahat mendorong pramugara yang langsung diserang zombie. Bapak jahat pun langsung berlari keluar. Dari kejauhan tiba-tiba datang sebuah kereta api yang terbakar. Dan sialnya kereta itu mengarah ke arah papa dan Suan. Dan di sini tiba-tiba terdengar suara getaran tanah yang ternyata terjadi kecelakaan hebat. Dan di momen ini, Jinhae dan Jungkook terpisah dari rombongannya. Lantas mereka pun masuk ke salah satu gerbong kereta. Dan pada waktu Jungkook ingin membuka pintu kereta, bapak jahat datang dari belakang dan langsung melemparkan Jinhae ke zombie. Lantas di sini, kaki Jinhae pun digigit zombie. Dan Jungkook langsung memeluknya, sedangkan bapak jahat hanya meninggalkan mereka. Jinhae sudah berubah. Jungkook memeluknya, yang dimana ia pun terkena gigitan Jinhae dan sama-sama berubah menjadi zombie. Bapak jahat menoreh ke kereta masinis lalu berjalan ke sana. Setelah benturan hebat tadi, di sini papa sadar dan mendapati mereka semua terjebak di antara dua gerbong kereta yang juga penuh dengan kabel aliran listrik. Di tempat lain, masinis melihat bapak jahat dan berusaha menolongnya karena bapak jahat itu terjatuh. Lalu ketika masinis ingin menolong, badannya dilemparkan oleh si bapak jahat yang langsung mengarah ke zombie di belakang. Bapak jahat itu kembali mengorbankan orang lain demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Bapak jahat itu pun berlari mengejar kereta yang berjalan sendiri.
Papa berhasil menemukan jalan kecil, lalu ia keluar. Dan baru saja ingin menyelamatkan yang lainnya, gerbong meledak yang membuat lubang keluar menjadi tertutup. Lalu tiba-tiba kaca jendela gerbong pecah yang membuat zombie berhasil masuk. Lalu dengan kerennya, si orang gila yang sejak tadi ikut dengan mereka menahan zombie-zombie itu demi menyelamatkan Tante dan Suan. Dari luar runtuhan, Papa berhasil mendongkrak gerbong dan menyelamatkan Suan juga Tante. Di sini, Tante memandangi si orang gila yang langsung digigit zombie. Kereta pun hancur. Zombie melompat bertebaran mengejar mereka. Papa menggendong Suan yang berlari bersama Tante. Mereka bertiga berlari dikejar zombie. Mereka mencoba berlari ke arah kereta yang tadi berjalan. Zombie dari segala arah berdatangan, ratusan bahkan ribuan. Suan dengan digendong papanya berhasil meraih besi kereta yang kemudian Papa juga membantu Tante untuk naik. Mereka bertiga berhasil naik ke kereta dan ada zombie yang mengikuti. Zombie-zombie saling berpegangan membuat kereta berjalan pelan. Zombie-zombie semakin banyak berusaha naik ke kereta. Papa langsung menginjak-injak semua zombie itu supaya melepaskan pegangan. Dan satu persatu zombie itu pun lepas. Kereta mereka berhasil terlepas dari zombie. Mereka bertiga berjalan perlahan ke ruang kendali di mana ternyata ada bapak jahat yang hampir kehilangan kesadarannya karena telah menjadi zombie. Bapak jahat berjalan ke arah Papa dan mengatakan kalau ia butuh bantuan. Tapi Papa mengatakan kalau bapak jahat sudah terinfeksi zombie. Dan karena tak ingin berubah sendirian, bapak jahat mencoba menyerang Papa. Maka terjadilah perkelahian lagi antara mereka. Suan pun berteriak, dan mendengar suara teriakan ini, si bapak jahat mengarah ke Suan dan mencoba menyerangnya. Tapi Papa dengan cepat berhasil menangkap bapak jahat. Dan di sini Papa juga nyaris terjatuh dari kereta, dan Tante pun menolongnya. Tante ingin diserang oleh bapak jahat, lalu Papa datang, dan Papa dengan cepatnya langsung memegang kepala bapak jahat. Yang seketika itu juga, tangan Papa langsung digigit oleh bapak jahat. Papa bergerak cepat, ia mengikat dirinya ke rantai dan menjatuhkan dirinya bersama si bapak jahat. Tapi syukurnya Papa tertahan oleh rantai tadi dan naik kembali. Mereka bertiga pun akhirnya selamat dari serangan si bapak jahat. Tapi di sini Papa baru sadar kalau tangannya sudah tergigit. Dan di momen ini juga Suan pun menangis di pelukan Tante. Tanpa pikir panjang, Papa langsung berjalan ke ruang kontrol kereta api dan ia langsung memberikan panduan kepada Tante mengenai tombol-tombol kereta api. Tapi di momen ini Tante hanya menangis sambil melihat ke arah Papa. Lantas Papa pun mendekati Suan yang juga menangis. Papa memegang Suan dan berkata, "Busan aman loh. Kamu harus tinggal dengan Tante." "Papa jangan pergi. Papa harus ikut dengan aku dan Tante," kata Suan sambil menangis. "Jangan tinggalkan aku." Suan memegang erat baju Papa sambil mengulangi kalimat itu berkali-kali. Papa pun ikut menangis dan dengan tangannya yang luka itu ia berusaha melepaskan pegangan Suan yang sangat kuat. Papa berjalan ke belakang dan mendengar suara Suan yang terus menangis dari dalam ruangan memanggil namanya. Tapi Suan tak bisa keluar karena Tante terus menahannya di pelukan. Papa menangis dan berjalan pincang, air matanya terus mengalir. Papa pun bersender sambil menangis keras karena sudah pasrah. Perlahan kesadaran Papa pudar, diikuti ingatan lamanya tentang Suan yang dulunya masih bayi. Papa menggendongnya, memegang kaki mungil Suan. Ingatan Papa hampir hilang dan di sini ia pun tersenyum, mengingat wajah bayi Suan. Papa tersenyum sangat bahagia, dan dari dalam Suan menangis kencang. Papa pun menyatukan dirinya, berkorban untuk Suan dan Tante. Suan menangis kencang, dipeluk oleh Tante, dan kereta mereka pun terus berjalan ke depan, meninggalkan Papa Suan tercinta yang sudah meninggal. Papa berkorban sangat hebat untuk anaknya, dan juga Tante. Sampailah di mana Tante menghentikan keretanya di depan terowongan, dan di sana sepertinya telah terjadi pembantaian. Mereka berjalan perlahan-lahan karena perut Tante yang ada isi dedek bayinya sudah tak kuat lagi. Dua orang tentara Korea sedang menjaga terowongan dengan menggunakan sniper, dan salah satu dari mereka melihat adanya pergerakan. Tapi di sini tentara itu tak bisa melihat dengan jelas, dan ternyata pergerakan tadi adalah dua buah bayangan. Dan baru saja ingin menembak, tiba-tiba tentara mendengar suara nyanyian dari Suan. Ya benar. Lagu itu adalah lagu untuk Papa Suan, yang seharusnya lagu itu dinyanyikan Suan di depan papanya. Suan pun bernyanyi sambil memegang tangan Tante. Dan di sini tentara sadar kalau ada dua orang selamat, dan langsung saja tentara lainnya berjalan berlari untuk menyelamatkan kedua orang itu. Suan pun terus bernyanyi sambil menghapus air matanya yang ingin keluar. Dan setelah itu, film pun selesai. Flying high like the birds and the bees.